Halo, perkenalkan nama saya Sally Novita, NIM 07021281823083 dan mata kuliah Perencanaan Sosial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hybrid learning. Apa itu hybrid learning? Hybrid learning adalah pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka untuk beberapa jam. Hybrid learning dilakukan guna meminimalisir dampak psikososial siswa. Ada juga yang menganggap hybrid learning sama halnya dengan blended learning. Bentuk pembelajarannya merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Dalam hybrid learning, terdapat 5 kunci. Dalam penerapannya, hybrid learning menekankan penerapan teori pembelajaran Keller, Gardner, Bloom, Merrill, Clark, dan Gray. Apa saja 5 kunci dalam hybrid learning? Yaitu yang pertama, ada live event. Live event diartikan sebagai pembelajaran langsung atau tatap muka yang dilakukan secara sinkronus. Bisa dalam waktu dan tempat yang sama, bisa juga waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. Lalu yang kedua, ada self-paced learning. Self-paced learning berarti mengkombinasikannya dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, tetapi secara daring. Lalu yang ketiga, ada collaboration. Collaboration yaitu kolaborasi antara guru dan siswa, juga kolaborasi antara sama siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat, ada assessment. Assessment yaitu artinya guru harus mampu meracik dan mengkombinasi jenis assessment daring atau luring. Bisa bentuk tes ataupun dalam bentuk non-tes seperti tugas dan proyek kelas. Lalu yang terakhir, ada performance support materials. Performance support materials yaitu untuk memastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Tujuannya agar bahan belajar tersebut dapat dengan mudah diakses oleh siswa baik secara daring maupun luring. Dalam hybrid learning memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pembelajaran, lalu hemat. Mengapa hemat? Karena pembelajaran hybrid learning ini menggunakan pembelajaran campuran, yaitu bisa daring atau tatap muka. Jadi bisa menghemat data atau internet dalam pembelajaran daring. Lalu yang berikutnya ada pembelajaran online sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi manfaatnya yaitu kita yang tadinya tidak mengetahui aplikasi pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, akhirnya kita menjadi tahu dan hal tersebut bisa menjadi pembelajaran buat kita. Dan kita bisa menggunakannya untuk bukan hanya untuk pembelajaran tetapi event-event lain seperti webinar dan lain-lain. Dan perangkat lunak yang digunakan dalam kelas online dapat menjadi sumber data peserta sehingga pendidik dapat mengetahui peserta didik yang memerlukan bimbingan lebih. Manfaat yang terakhir yaitu dapat meningkatkan hasil belajar atau outcome, termasuk di dalamnya tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih besar, dan pemahaman konsep yang lebih besar, kepuasan peserta didik dalam mengikuti kelas hybrid learning. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam hybrid learning merupakan pengajaran dengan media akan membangkitkan perhatian dan motivasi belajar seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hybrid learning bisa memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran serta menghemat waktu. Sekian dari saya, terima kasih.